Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini tanggal 22 Mei 2020 hari Jumat. Teman-teman, hari ini energi bulan baru di Gemini sudah mulai kita rasakan, walaupun tepatnya nanti akan terjadi di tanggal 23 Mei 2020, tetapi sangat dini hari. Oke, kita lihat dulu bacaan kali ini ya, mulai dengan Lenormand. Dan buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan umum buat semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan jika perlu melihat informasi lebih terinci, silakan lihat di description box di bawah video ini. 3 kartu dari Lenormand, kita biarkan aplikasinya mengacak. Kita lihat bintang ada di tengah dan sebelah kanan adalah rumah, domestik. Oke, kita lihat ini sebagai tokoh. Ini adalah diri kita, karena ini bacaan umum, ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Mungkin buat perempuan ini adalah tentang diri kita, atau buat lelaki mungkin adalah memikirkan tentang seseorang di sana. Ya, dan ini tidak harus romantis, jadi doesn't matter apakah dia perempuan atau lelaki, tetapi ini adalah tokoh, orang. Kita menjadi penting hari ini, sosok diri kita. Kita dengan keinginan kita dengan proses kita mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Zodiak kita menunjukkan life purpose kita, menunjukkan di mana kita dilahirkan dan apa yang akan kita pelajari ke depan. New Moon itu selalu menunjukkan fase baru, ya. New Moon fase baru, sedangkan Full Moon atau bulan purnama adalah completion, pengakhiran atas sesuatu. Dan ini karena gambar Lenormand ini menunjukkan bintang, atau kita sebut juga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan ini sesuai dengan zodiak. Ini menunjukkan bahwa kita punya di dalam hati masing-masing individu harapan atau tujuan, misi hidup yang sangat personal. Dan kita lihat di sini ada kaitannya dengan rumah. Kita ambil dulu informasinya. Saya tidak terlalu yakin apa makna rumah pada saat ini. Kita lihat pada bacaan berikut. Oke, saya sudah mengambil 3 kartu, ya, dan ini ketiganya adalah jumping ditambah dengan 1 kartu advice. Kita lihat detailnya. Ini menggunakan Moonology Oracle Cards, New Moon 3 card spread, dan jumping, ya, itu ternyata kartu yang di tengah atau current, the main message this moon adalah New Moon in Gemini. Jadi sesuai dengan situasinya, ya, dan ini adalah tentang communication is key. Kita lihat mengapa. Karena your commitment is being tested. Ini adalah what's rising up in me. Apa yang muncul di kita adalah kita ternyata menghadapi situasi di mana kita sekarang bingung dengan komitmen kita sendiri, dan komitmen kita yang sudah kita ucapkan, pernah kita tetapkan, itu sekarang sedang diuji. Apakah dengan ujian ini kamu tetap kembali pada komitmen yang terbaik untuk dirimu sendiri? Kuncinya ada dalam komunikasi. Ini adalah pesan dari saat ini. Ya, New Moon in Gemini adalah pesannya adalah yang penting adalah mengkomunikasikan. Entah kepada orang lain, entah kepada diri sendiri. Kenapa? Karena komitmen itu adalah proses yang sangat intelektual. Ya, kemudian baru kita internalisasi menjadi emosi, atau sebaliknya mulai dari emosi kita, mulai hati kita yang memanggil, kemudian pikiran kita mendukung dan membuatnya seal, ya, memastikan bahwa ini adalah keputusan kita, determinasi kita. Tetapi apapun keputusan kita tidak akan dibiarkan tanpa ujian, karena yang namanya komitmen itu mengandung kemampuan untuk menghadapi situasi yang mengarahkan kita untuk tidak komit sekali lagi.
Nah, di sini final outcome-nya adalah New Moon in Pisces. New Moon in Pisces berarti sekitar bulan Februari dan Maret mendatang, ya, tahun 2021. Sehingga apapun yang menjadi komitmen kita untuk diri kita sendiri, final outcome-nya itu akan kita lihat pada tahun lalu, sekitar bulan Februari, Maret, dan ini adalah jika kita mampu bermeditasi dan contemplate, mampu mempertahankan dengan cara memusatkan perhatian kita pada komitmen tersebut. Kalau kita tidak perhatian maka lepas. Dan di sini additional advice-nya adalah bring love into the situation. New Moon in Aquarius berarti sekitar bulan Januari dan Februari, ya. Dan barangkali di sini ada kaitannya pada akhirnya di tahun depan itu kita melihat akan ada cinta baru dalam situasi seperti ini. Dan kalau kita lihat ini bulan Mei, biasanya memang akan ke Gemini lagi ketika bulan purnama di Gemini itu adalah 6 bulan ke depan. Jadi setelah bulan purnama Gemini 6 bulan ke depan, situasi akan semakin jelas dan kita akan melihat hasilnya pada saat bulan Februari dan Maret 2021. Itu yang terlihat di sini. Dan kalau kita lihat hari ini bulan di 25 derajat 6 menit, sementara matahari itu masih di Taurus. Matahari berada di 1 derajat 34 menit. Pukul 12 siang dia masih berada sekitar beberapa jarak, ya. Dan saya melihat karena bulan akan bertemu dengan matahari, dan pada saat ini pada saat matahari dan bulan bersama atau new moon, dia garisnya akan jelas, ya, trine dengan Saturnus. Apa makna dari matahari yang trine dengan Saturnus adalah this is a very fortunate influence. It will tend to make you steady, patient, persevering, reliable, honest, possessing those traits of character that will command respect from others. Jadi memang ini adalah titik di mana kita ingin menjadi lebih stabil. Lebih stabil dalam hal apa? Komunikasi, karena bulan dan matahari nanti ketika bersatu itu berada di Gemini. Dalam hal komunikasi, dalam hal kesibukan keseharian. Ya, itu yang saya lihat. Dan kalau kita lihat pada tanggal database. Oke, sekarang tanggal 22, tanggal 23-nya kita lihat memang matahari akan hanya membentuk single garisnya ini dengan Saturnus. Sementara pada saat bulan baru di Gemini, ya, ini semakin jelas bahwa nanti pada tanggal 23 Mei tepatnya pukul 12 malam, ya, sudah pagi berarti ya, 39 menit, berarti kan masih hari ini tetapi lebih dikit. Untuk ke hari esok itu adalah saat dimana bulan dan matahari benar-benar bertemu di satu titik, yaitu di 2 derajat 4 menit, dan trine dengan Saturnus berada di 1 derajat 50 menit, sementara Venus dan Merkurius itu conjunction, dan masih buat Venus yang sudah lama berada di situ membuat tension, garis tension atau square dengan Neptunus. Oke, di antara kebingungan kita paham tentang apa yang kita cari ke depan, yaitu kestabilan. Itu pesan dari hari ini yang kita bawa untuk besok. Jadi perubahan atau naik turun kehidupan itu kita alami sejak beberapa saat yang lalu, dan khususnya dalam hal rumah. Kenapa rumah saya baru pahami adalah ketika North Node berada di Cancer, di mana rumah adalah fokus dari naik turunnya tema kehidupan kita di 1,5 tahun terakhir. Dan 1,5 tahun ke depan ketika North Node sekarang masuk ke Gemini, ya, dan di bulan baru Gemini,
maka fokus dari kehidupan kita dan kestabilan kita ambil dari komunikasi, dari kesibukan kita keseharian, dari perjalanan kita di dalam kota. Ya, jadi tidak keluar dari tempat kita, masih di sekitar rumah kita, tapi sudah keluar dari rumah. Tapi disitulah kita mulai membangun fondasi yang lebih kuat untuk stabilitas kita ke depan. Dalam hal berkomunikasi, berjejaring, berhubungan dengan banyak orang untuk memperkuat finansial kita, bisnis kita, dan hubungan yang lebih baik ke depan antar pertemanan. Itu yang bisa saya lihat. Kita lanjut dengan tarotnya. Kita ambil yang 4 kartu. Ya, kita lihat bahwa kestabilan ini digambarkan dengan Four of Wands. Ini yang memang kita inginkan. Rumah. Gambar rumah tadi. Kita ingin tempat yang stabil dan kestabilan itu ditandai dengan rumah. Ini. Dan kalau kita lihat, ini adalah tantangannya. Kita barangkali masih ragu dalam mulai sesuatu yang mengarah pada kestabilan tersebut. Sarannya adalah Knight of Wands. Ya, kita lakukan semua dengan sepenuh hati karena Wands itu adalah tindakan yang didorong dari passion. Dan dengan demikian kita peroleh Two of Cups. Ya, ketika kita bertemu dalam dua hati, tidak hanya dalam percintaan, tetapi juga mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan. Dan ini akan mengarah pada kestabilan. Oke, kita ambil berikutnya adalah message from spirit. Kita ambil, kita tunggu informasi apa yang bisa muncul. There is no death, only life everlasting. Ini juga tentang kestabilan. There is no death. Artinya kalau kita ingin meninggalkan sesuatu yang lalu, itu sebenarnya juga nggak sepenuhnya mati. Tapi kita butuh kestabilan karena eranya berbeda. Semuanya akan berlangsung selamanya. Ini yang dibaca dari sini. Barangkali saya akan mengambil satu kartu lagi dari self love. Iya, 5 kartu. Iya. Spend time alone, situasinya ini seperti The Hermit ya. Kemudian challenge-nya adalah on your power. Sepertinya kita tidak punya power di tangan, kita sendiri dan kayaknya kita nggak punya tangan keluar. Solusinya adalah set boundaries. Ya, kita ingin memberi batas antara masa lalu dan masa kini barangkali, atau emosi kita. Advice-nya adalah remove toxicity ya, dan kemudian outcome-nya adalah right. Ini adalah salah satu dari cerita sejarah di mana kita mulai mengambil keputusan untuk sesuatu yang penting dan akan berlangsung untuk jangka panjang. Oke, kalau kita lihat di sini, dan ini adalah kartu-kartu yang indah hari ini. Kestabilan itu dibutuhkan supaya kita mampu menciptakan hubungan yang lebih stabil juga pada akhirnya. Dan ini kestabilan kita lihat dari rumah, di mana ini adalah keinginan kita yang sudah lama sangat kita dambakan. Dan ini dimulai dari hari ini, New Moon Gemini, ketika komitmen kita untuk mencapai kestabilan itu sedang diuji. Dan hasilnya kemungkinan kita akan bisa peroleh. Kita lihat hasilnya, manfaatnya pada sekitar bulan baru di Pisces. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.